kampanye duluan. Maka kita malam ini curi start Maulid Nabi Muhammad. Pada belum masuk bulan Maulid, insya Allah, karena rindunya kita dengan bulan Maulid, kita dahulukan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah nanti masuk bulan Maulid kita semua mendapat keberkahan dari baginda Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Yang mengumpulkan kita di majelis mulia ini adalah kecintaan kepada beliau Rasulullah. Dan kecintaan kepada Nabi ini adalah satu anugerah Allah yang begitu besar. Gak sembarangan orang yang diberi oleh Allah rasa cinta tersebut di hati hambanya, kecuali memang hamba itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya para ulama, cinta aulia aja itu sudah mauhibah, cinta kaum solihin itu sudah anugerah. Bagaimana dengan cinta pemimpinnya kaum solihin baginda Muhammad? Kalau kita hadir di majelis menyebut nama orang soleh turun rahmat, bagaimana kalau yang kita sebut adalah gurunya kaum solihin baginda Muhammad? Maka itu kita nggak ragu lagi. Majelis ini insya Allah adalah majelis yang mendampakkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendampakkan ridha Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Bicara cinta hadirin, ketika kita mengaku cinta kepada beliau baginda Muhammad, Rasulullah memberi syarat kecintaan tersebut. Gak semua orang ngomong cinta itu terus diterima. Kata Habib Syekh bin Umar As-Siddiq, beliau mengatakan, la tad'i fanna sidqul alain. Jangan ngaku-ngaku, karena kejujuran cinta itu ada tandanya hadirin. Gak mungkin orang dikatakan cinta kalau gak ada tanda kecintaan tersebut. Nabi SAW memberikan tanda sidqul mahabbah fi thalathi khisal. Orang kalau betul-betul cinta, mau cinta sama Allah, mau cinta dengan Rasulullah, mau cinta dengan suaminya, mau cinta dengan istrinya, mau cinta dengan muridnya, cinta dengan gurunya, yang namanya cinta itu ada konsekuensinya. Sidqul mahabbah fi thalathi khisal, kata Rasulullah. Orang kalau memang cinta itu ada 3 buktinya. Yang pertama kata Rasulullah, an yakhtara kalama habibihi ala kalami ghairi. Orang cinta itu mendahulukan perkataan kekasihnya, perintah kekasihnya dari perintah yang lain. Makanya kalau kita ngaku cinta kepada Nabi SAW, kita dahulukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW daripada apa yang memerintahkan kita. Mau yang memerintahkan kita pejabat, mau yang memerintahkan kita itu bos kita, yang mau memerintahkan kita siapapun, nanti dulu lebih dahulukan perintah Nabi Muhammad daripada yang lain. Itu namanya cinta. Umat Nabi Muhammad SAW sekarang ini kadang-kadang yakhtar kalam ghairi ala kalam habib, lebih memilih kalam perintah anjuran yang lain daripada anjuran Nabi Muhammad SAW. Ini yang buat kita umat Nabi itu merosot hati. Gak ada haibah, gak ada lagi kewibawaannya, karena ini umat lebih pilih perkataan yang lain daripada perkataan Nabi besar Muhammad SAW. Dalam segala hal, kalau kita masih memilih perkataan yang lain dari Rasulullah, kita nggak akan sukses, kita nggak akan pernah terwujud kecintaan kita kepada beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu, kalau yang mengaku mendahulukan kalam Nabi Muhammad atas yang lain, yang perempuan, jangan tinggalkan kerudungnya. Dahulukan perintah Nabi daripada perintah yang lain. Walaupun suami bilang jangan pakai kerudung, pakai terus itu kerudung.
nggak durhaka, karena memang kita diperintahkan untuk menuruti Rasulullah lebih daripada yang lain. Kita juga seperti itu. Kalau diperintahkan menutup aurat, ya kita yang laki jangan pakai celana pendek. Jadi perempuan kalau nggak pakai kerudung itu berarti kurang cinta kepada Rasulullah. Laki-laki anak kita pakai celana pendek buka aurat berarti dia nggak cinta kepada Nabi. Siapapun yang melanggar, yang mendahulukan nafsunya atau perintah yang lain dari Nabi Muhammad berarti diragukan kecintaannya kepada Rasulullah. Cinta ini bukan cuma sekedar ngomong, hadirin. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kata ulama. Kalau memang cintamu itu benar, niscaya kau taat kepada orang yang kau cintai. Di mana-mana pencinta taat kepada yang dia cintai. Coba yang namanya anak muda sekarang, kalau sudah cinta dengan artis, Masya Allah, apa yang dikatakan artis dituruti. Cinta dengan pemain bola, yang dikatakan pemain bola dituruti. Bahkan kalau udah cinta dengan pacarnya, apapun yang diingini walaupun nggak masuk akal dituruti. Diajak janjian jam 2 malam di kuburan Cina ya berangkat. Nggak masuk akal, tapi karena sudah cinta, gelap sudah, hadirin. Itu orang cinta memang di mana-mana seperti itu. Maka kata Rasulullah, pilih perintah Nabi dari perintah yang lain. Yang kedua, an yakhtar mujalasat habibihi ala mujalasat ghairihi. Orang yang cinta kepada Nabi lebih pilih duduk sama Nabi daripada yang lain. Kita hadirin kalau masih lebih betah duduk sama teman berjam-jam, kemudian di maulid 1 jam, Masya Allah semua penyakitnya kumat. Mau asam lambungnya kumat, asam auratnya pun juga kumat. Kalau sudah hadir majelis, Masya Allah baru 1 jam angot. Kalau sudah yang namanya hadir majelis, kaki ini sudah nggak kuat, gelindingan terus. Kalau sudah yang namanya hadir majelis, kemudian yang namanya penceramahnya ngomongnya lama, waduh langsung ngomong sama tuan rumah tolong, ya ini jangan diundang lagi dalam itu. Ceramahnya kepanjangan ini. Kita ini subhanallah hadirin, hadir majelis 2 jam ini lama, tapi kalau lihat sepak bola 2 kali 45 menit, habis itu ngomong cepat. Karena cinta. Orang kalau sudah cinta, bapak-bapak ini kalau lihat bola 2 jam nggak terasa. Ibu-ibu kalau lihat bola dia, Masya Allah 3 jam hari ini nggak ada yang mumet semua penyakitnya. Tapi kita kalau sudah lebih merasa tenang, merasa kerasan di majelis selain Nabi Muhammad, bagi kita belum mencintai Rasulullah. Orang kalau cinta sama Nabi, hadir majelis, makanya ditarik itu. Kalau bulan Maulid, saya masih ingat zaman ngaji dulu. Maulid ditarik itu habis subuh. 12 Rabiul Awal itu habis subuh yang dibaca Suratul An'am 4 jam sama ceramahnya. Mulai subuh sampai jam 9 jam berapa? Saya itu masih ingat tidur bangun, nggak selesai Maulid dulu. Subhanallah, tapi orang-orang tadi itu senang. Ini 12 Rabiul Awal, lahirnya Rasulullah, Maulid, qasidah nggak selesai. Kenapa? Karena memang mereka betah cinta kepada Nabi, betah di majelisnya Nabi Muhammad. Orang yang cinta sama Rasulullah lebih senang hadir pengajian daripada yang lainnya. Kalau sudah hadir dengan majelisnya ulama, majelis ulama ini kan majelis warisannya Rasulullah. Man arada an yandur ila majalisil anbiya fal yandur ila majalisil ulama fahum warathatu Rasulillah ilmihi wa khulafa'ur rasul fa majalisuhum majalis silatul nubuwah. Maka itu Sayyidina Fudel, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang ingin lihat majelisnya Nabi, maka hadir di majelisnya ulama. Mereka pewaris Nabi Muhammad. Mereka
adalah pemegang khilafahnya Nabi Muhammad, maka majelis mereka adalah majelis peninggalan Rasulullah. Makanya Habib Abdul Qadir bin Qutban kalau hadir majelisnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau kalau sudah hadir maulid pulang ditanya di jalan, Mas dari mana? Beliau nggak jawab, saya tadi hadir majelisnya di tempat Haji Dini. Ya. Beliau nggak menjawab, saya tadi dari tempat Habib Ali Habsyi. Beliau mengatakan, jitu min indi Rasulullah. Saya datang dari majelisnya Rasulullah. Bingung yang tanya hadirin, mana majelis Rasulullah dari Denpasarnya gitu. Kemudian beliau menjawab, bukankah majelis yang di situ ada Al-Quran? Bukankah majelis di situ ada hadis Nabi Muhammad? Ada ilmu, ada sholawat, ada zikir. Itu adalah majelisnya baginda Muhammad. Maka saya nggak lihat siapa yang mimpin majelis, siapa yang mengajarkannya. Saya lihat itu majelisnya Nabi Muhammad. Dan nggak ada hadirin majelis yang paling indah di muka bumi ini seperti majelisnya Rasulullah. Bagi orang yang kenal kepada Nabi Muhammad. Kan Imam Ja'far At-Tayyar, sepupunya Rasulullah. Rasulullah ini punya sepupu, namanya Ja'far. Ja'far itu kakaknya, adiknya Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far ini diasuh oleh Sayyidina Abbas. Kalau Sayyidina Ali diasuh oleh Rasulullah. Jadi Sayyidina Abdul Muttalib, Abu Thalib, pamannya Rasulullah Abu Thalib ini punya anak banyak. Karena banyaknya anak, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abbas, wahai Abbas, gimana kalau mengurangi beban Abdul Muttalib, bebannya Abu Thalib, satu anak kau ambil, satu anak aku ambil. Oke, silahkan. Yang mana? Kamu Ja'far, aku Ali. Diambil Sayyidina Ali dididik, diambil Sayyidina Ja'far dididik Sayyidina Abbas. Sayyidina Ja'far itu sangat cinta kepada Rasulullah. Hingga suatu saat ketika Rasulullah memerintahkan hijrah ke Habasyah, beliau pergi ke Habasyah. Berat hadirin. Berat ninggalin Rasulullah ini, berat buat orang yang biasa duduk sama Nabi Muhammad kemudian pisah sama Rasulullah, berat hadirin. Nggak bisa. Para sahabat ini mati nggak apa-apa, asal jangan pisah sama Rasulullah. Kalau punya mata nggak bisa lagi lihat Nabi Muhammad, ini belum neraka duluan buat mereka. Hingga Sayyidina Ja'far harus pergi ke mana? Pergi ke Habasyah. Sampai di Habasyah beliau mendengar Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Sesampainya di Madinah beliau dengar sudah enak, maka beliau diperintahkan oleh Rasulullah yang pada hijrah kembali sekarang ke Madinah. Nah, sekarang kondisinya sudah enak. Maka Sayyidina Ja'far datang, saking senangnya Sayyidina Ja'far. Dan setelah itu ketika datang Sayyidina Ja'far itu pas para sahabat baru aja perang dan menang. Sahabat pulang menang perang, Sayyidina Ja'far datang dari Habasyah, Ethiopia sekarang. Begitu Rasulullah itu menyambut datangnya Sayyidina Ja'far, saking girangnya Sayyidina Ja'far lupa langsung joget zafin depan Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad tersenyum. Sampai riwayat dikatakan, aku lihat wajah Rasulullah bahagia berseri-seri. Aku lihat wajah Nabi Muhammad begitu bahagia memandang Ja'far. Sampai aku ini bingung, Nabi ini bahagia atas nusrah, kemenangan peperangan, atau atas datangnya Sayyidina Ja'far. Yang mana yang buat Rasulullah bahagia? Saking bahagianya dengan Ja'far. Kenapa Sayyidina Ja'far punya kedudukan seperti itu? Makanya dalam kitab itu sampai disebutkan khilaf antara ulama, mana ulama atau mana sahabat yang afdol. Kalau kita Ahlussunnah sepakat, yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Sayyidina Abu Hurairah mengatakan kalau saya lihat paling afdolnya sahabat Ja'far At-Tayyar. Kenapa? Karena aku nggak lihat Rasulullah cinta kepada seseorang sahabat seperti kepada Ja'far bin Tayyar. Ini Sayyidina Ja'far ini hadirin, kalau mau tahu kenapa sampai begitunya dicintai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ja'far perang di Mu'tah bersama beberapa sahabat, Abdullah bin Rawahah dan lain-lainnya. Dipegangi bendera. Kata Rasulullah, panji bendera ini pegang. Nanti kalau perang, kalau kau mati, pindahkan ke fulan, kemudian pindahkan ke fulan. 3 orang suruh siap-siap pegang bendera. Peranglah di Mu'tah. Jumlahnya orang kafir terlalu banyak. Itu orang Romawi. Akhirnya perang, betul. Orang-orang kafir memanah Sayyidina Ja'far, menombak Sayyidina Ja'far. Tapi karena ini adalah perintah Nabi, bendera nggak dilepas sama Sayyidina Ja'far.
Sampai orang-orang Romawi pada mangkel, udah pada marah, didatangi Ja'far, dipotong tangannya yang megang bendera. Beliau pindah ke tangan kirinya, dipotong lagi tangan kiri, kemudian beliau pegang dari sisa kedua tangan yang terpotong. Ditombak hingga 70 tombak di dada beliau, hingga akhirnya beliau sakratul maut. Datang seorang sahabat berkata kepada Ja'far, wahai Ja'far, ambil ini air, minum. Kata Sayyidina Ja'far, inni sha'im, saya lagi puasa. Puasa hadirin, inni sha'im. Beliau menjawab, wala uftiru ila inda rabbi. Saya nggak berbuka kecuali kalau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhirnya meninggal dunia karena tangannya terpotong. Allah ridho kepada Sayyidina Ja'far, langsung disambut sama malaikat. Katanya Allah, wahai malaikat, tangan Ja'far yang kepotong gantikan dengan sayap biar dia terbang ke surga mana yang dia mau. Akhirnya sama malaikat tangannya ini diganti sayap, hingga Sayyidina Ja'far ini bisa terbang. Tapi beliau sudah bukan di alam dunia, alam barzakh. Kemudian berkata malaikat, kata Allah, wahai Ja'far, ini yang namanya sayap, Allah beri untuk kamu masuk surga, 7 surga yang kau mau, mana masukin, terserah. Kira-kira surga mana yang dipilih oleh beliau Sayyidina Ja'far? Jannatul Adni, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus. Surga mana yang dipilih Sayyidina Ja'far? Beliau nggak pilih surga Firdaus, nggak pilih Adni dan semuanya. Beliau kemudian terbang ke majelisnya Rasulullah. Di tengah majelis Rasulullah didengar oleh para sahabat mengatakan, waalaikumsalam ya Ja'far. Untuk salam wahai Ja'far. Datang Sayyidina Ja'far, kata malaikat, Ja'far, Allah kasih kau surga. Bukan majelisnya Nabi Muhammad. Sayyidina Ja'far tidak pilih surga, beliau pilih makhluk yang karenanya Allah ciptakan surga bagi Nabi Muhammad. Yang dipilih majelisnya Rasulullah, tidak pilih surga. Makanya kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Aku masuk surga nggak pengen bidadarinya, aku nggak pengen yang namanya istananya, yang aku pengen sang kekasihku Muhammad ada di sini. Aku ingin berdekatan dengan beliau Rasulullah. Memang Rasulullah afdal dari surga hadirin. Bukankah surga diciptakan untuk beliau Rasulullah? Makanya orang yang pilih surga nggak pilih Nabi Muhammad keliru. Kita pilih Nabi Muhammad nggak pasti masuk surga. Pilih surga belum tentu kita berjumpa dengan beliau baginda Muhammad. Maka itu majelis ini adalah majelisnya baginda Muhammad. Orang betah mestinya hadir majelis. Kalau memang ada rasa cinta betah. Cuma kalau nggak cinta ya udah nggak cinta. Masya Allah, di kampung saya ada khotib Jumat, khutbah kelamaan, didoain mati sama orang. Ini orang-orang juga jelas nggak senang dengan Rasulullah. Udah jangan lihat kiainya, nggak lihat habibnya, tapi di majelis betah. Orang-orang dulu tuh kalau di majelis bagaimana sahabat Nabi, kalau di majelis burung ini nyangka ini bukan makhluk.